في الأمين. Timnas masuk grup sulit, Erick Thohir desak Shin Tae-yong kerja lebih keras. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, didorong kerja lebih keras usai Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup yang terbilang sulit untuk ajang Piala Asia U23 di Qatar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Erick, pelatih berpaspor Korea Selatan itu punya tugas untuk bisa membentuk skuad Timnas Indonesia U23 yang kompetitif di Piala Asia U23. Dari hasil drawing fase grup yang sudah keluar sendiri, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A Piala Asia U23 tahun 2024 bersama tuan rumah Qatar serta dua tim kuat lainnya, Australia dan Yordania. Rencananya, Piala Asia U23 akan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei tahun depan di Qatar 2024. Dari Piala Asia U23 ini, 3 terbaik akan otomatis melaju ke Olimpiade 2024 Paris. Sementara peringkat keempatnya harus menjalani babak playoff melawan wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, guna merebutkan 1 tiket ke Olimpiade 2024. Pelatih Shin Tae-yong harus bekerja lebih keras untuk membentuk tim U23 agar kuat dan kompetitif, kata Erick Thohir seperti dilansir laman resmi PSSI, Jumat 24 November. Harus berusaha keras agar bisa bersaing di level Asia, sambung Menteri BUMN tersebut. Selain itu, Erick Thohir juga mengingatkan kepada para penggawa Timnas Indonesia U23 untuk komitmen dalam berjuang bersama Shin Tae-yong. Demikian juga dengan para pemain. Harus kerja ekstra keras dan memiliki kemauan kuat untuk terus menjadi lebih baik. Ucap pria berusia 53 tahun tersebut. Diakui Erick Thohir, perjalanan Timnas Indonesia U23 di Qatar tahun depan takkan mudah. Hasil undian memang cukup berat. Tapi, tim U23 Indonesia pastinya tidak akan gentar siapapun lawannya, ucap mantan Presiden Inter Milan tersebut. Timnas Indonesia TC di Turki jelang Piala Asia, dan PSSI melobi klub luar negeri untuk lepas pemain. Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan, TC, di Turki. TC itu sebagai persiapan skuad Garuda untuk Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bakal digenjot di Turki pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 sebelum bertanding di Piala Asia 2023 pada 12 Januari, 10 Februari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia masuk grup D Piala Asia 2023. Pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam di babak penyisihan. Timnas Indonesia tidak akan mendapatkan masalah memanggil pemain di dalam negeri. Pasalnya, BRI Liga 1 diliburkan pada 19 Desember 2023 hingga 3 Februari 2024. Untuk pemain yang berkarier di luar negeri, PSSI mulai melancarkan lobi-lobi. Itu dilakukan supaya klub bersedia melepas pemainnya ke Timnas Indonesia meski bukan dalam kalender FIFA. Ini yang sudah kami komunikasikan dengan klub di luar negeri karena memang TC ini cukup panjang, ujar manajer Timnas Indonesia, Sumarji saat dihubungi. Kalau pemain-pemain yang berada di dalam negeri, tidak ada masalah kan BRI Liga 1 berhenti. Katanya menambahkan, tercatat ada 10 pemain di luar negeri yang menjadi langganan Timnas Indonesia, memang kita lagi menjalin komunikasi terus dengan klub-klub sehingga bisa diberikan pemain yang di luar negeri, imbuh Sumarji. Belum lawan Timnas Indonesia yang diperkuat 4 pemain keturunan tambahan, Vietnam sudah kena serang. Belum juga lawan Timnas Indonesia yang diperkuat 4 pemain keturunan tambahan, Timnas Vietnam sudah kena serang. Media asal Korea Selatan Chosun secara terang-terangan mengatakan Timnas Vietnam mengalami penurunan performa semenjak ditinggalkan Park Hang-seo pada Januari 2023.
Setelah ditinggal Park Hang-seo, Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) menunjuk Philippe Troussier sebagai pelatih timnas Vietnam. Di bawah asuhan Philippe Troussier, performa timnas Vietnam jauh dari kata baik. Dalam 8 pertandingan di bawah racikan Philippe Troussier, Vietnam menang 4 kali dan kalah 4 kali. Bahkan pada FIFA Matchday Oktober 2023, timnas Vietnam selalu kalah dalam 3 laga yang dijalani, termasuk dihajar Korea Selatan 0-6. Terbaru, Vietnam kalah 0-1 dari Irak di matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan itu membuat Vietnam tak bisa nyaman dalam mengarungi 4 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 kekalahan beruntun dalam kurung pada Oktober 2023 menunjukkan Vietnam memiliki kesenjangan dengan tim papan atas Asia. Alhasil, kini timnas Vietnam harus merelakan posisi mereka sebagai Raja Asia Tenggara kepada Thailand. Tulis Cho Sun. Timnas Vietnam bisa semakin terpuruk saat dihadapkan dengan timnas Indonesia di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Sebab pada Maret 2024 timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain keturunan tambahan yang diharapkan dapat mendongkrak performa skuad Garuda. Jika timnas Indonesia menang atas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024, skuad Garuda memperbesar peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai itu terjadi, koleksi poin timnas Indonesia menyentuh 7 angka, unggul 4 poin dari Vietnam. Karena itu menarik menanti gebrakan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski timnas Indonesia hanya meraup 1 poin dalam 2 laga awal, masih ada peluang memperbaiki hasil mengingat dalam 4 laga ke depan, 3 diantaranya dimainkan di kandang sendiri. Dua pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bakal bergabung pada Piala Asia U23. Drawing Piala Asia U23 tahun 2024 telah dilangsungkan di Doha, Qatar, Kamis 23 November 2023. Timnas Indonesia U23 bakal tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Dilansir dari laman resmi PSSI, Piala Asia U23 tahun 2024 ini juga jadi ajang kualifikasi bagi tim negara Asia untuk memperebutkan tiket lolos menuju cabur sepak bola pria Olimpiade 2024 Paris. 3 tim terbaik berhak untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris, sedangkan peringkat keempat masih berpeluang dengan hadapi laga playoff hadapi wakil Afrika. 3 besar akan lolos ke Olimpiade, sedangkan tim peringkat keempat akan mengikuti playoff melawan tim dari Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) untuk memperebutkan tiket Olimpiade, tulis di laman PSSI. Pada ajang kali ini, Garuda Muda jadi satu-satunya tim debutan dibanding 15 tim lainnya. Meski menjadi tim debutan, timnas Indonesia U23 tak mau begitu saja menjadi tim bulan-bulanan. Dalam hal ini PSSI cukup serius mempersiapkan Garuda Muda dalam Piala Asia U23 tahun 2024. Pada tahap kualifikasi yang digelar di Solo September 2023 lalu, timnas Indonesia U23 juga tampil meyakinkan. Didominasi oleh para punggawa timnas senior, Garuda Muda sukses lolos ke putaran final Piala Asia U2030 2024 dengan status juara grup. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saat itu sukses kalahkan Chinese Taipei U23 dengan 9-0 dan Turkmenistan U232-0. Meski begitu, PSSI terus mempersiapkan timnas Indonesia U23 lebih matang lagi menjelang putaran final di Qatar mendatang. Sejauh ini sedang berjalan proses naturalisasi, beberapa diantaranya berusia bawah 23 tahun. Yang pertama adalah Nathan Chu Aon. Menurut data dari transfermarkt.com, pemain Swansea City ini masih berusia 21 tahun. Dan yang terbaru, PSSI melanjutkan proses naturalisasi Justin Huber. Pemain Wolverhampton U21 ini sebelumnya sudah dipanggil Shin Tae-yong saat pemusatan latihan persiapan Piala Dunia U20. Seharusnya Justin Hubner dinaturalisasi bersama Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Namun sempat terkendala karena dirinya mendapat panggilan timnas Belanda U20 kala ini. Piala Asia U23 tahun 2024 sendiri akan dimulai pada April hingga Mei 2024 mendatang. Sehingga proses naturalisasi kedua pemain tersebut sudah usai.
Timnas Indonesia U23 juga berpotensi diisi banyak pemain naturalisasi, sebut saja Ilkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, ditambah Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner.